Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Kamarani, NIM 170512040019 dari kelompok 3. Di sini pembagian tugas yang saya peroleh adalah merealisasikan proyek yang ada di dalam jurnal internasional tersebut. Saya Ika Putri Arisanti, NIM 17051240021, kelas TI 2017A. Di sini saya bertugas mereview jurnal poin 3, yaitu masalah yang ingin diselesaikan, poin 4 yaitu kontribusi penulis, poin 5 metodologi, dan poin 6 hasil dan pembahasan. Saya Putri Pratama Erika Interbensyah, NIM 17051204022. Pembagian tugas yang saya peroleh adalah menerjemahkan seluruh isi jurnal internasional dan mengerjakan poin-poin review antara lain summary, preview studi, dan kesimpulan. Kami akan mempresentasikan hasil review serta implementasi program dari jurnal kami yang berjudul Model Regresi Data Panel dan Aplikasinya pada Industri Penerbangan dengan memodelkan faktor muatan penerbangan Eropa Atlantik Utara dan Eropa Atlantik Tengah. Pada poin pertama, yaitu summary, artikel ini melakukan analisis stokastik pada faktor beban penumpang industri penerbangan yang digunakan untuk mengukur kompetensi dan kinerja maskapai. Load factor adalah presentasi kursi yang diisi oleh penumpang. Ini dianggap sebagai materi yang kompleks dalam industri penerbangan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dinamis. Makalah ini menerapkan model stokastik canggih untuk mendapatkan tren faktor muatan terbaik untuk penerbangan Eropa Atlantik Utara atau North Atlantic dan Eropa Atlantik Tengah atau Middle Atlantic di Asosiasi Maskapai Eropa. Model stokastik membantu untuk meramalkan faktor beban penerbangan dalam wilayah geografis dan mengevaluasi permintaan serta kapasitas manajemen maskapai. Makalah ini menerapkan estimasi kerapatan spektral dan model regresi data panel, efek waktu yang dinamis terhadap penerbangan load factor bulanan NA dan MA dari 1991 hingga 2013. Hasilnya menunjukkan bahwa load factor memiliki korelasi periodik dan serial. Akibatnya, penulis mengakui bahwa penggunaan model data panel ordinal tidak sesuai untuk model faktor muatan ekonometrik yang realistis. Oleh karena itu, untuk mengendalikan struktur korelasi periodik, penulis memodifikasi model yang ada dengan memperkenalkan efek waktu dinamis. Selain itu, untuk memberantas korelasi serial, penulis menerapkan PACE, metodologi Winston. Diaplikasikan agar sesuai dengan model. Dalam analisis ekonometrik ini, studi menemukan bahwa maskapai penerbangan AEA memiliki permintaan dan manajemen kapasitas yang lebih besar untuk penerbangan NA dan MA. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil dalam menemukan model regresi data, efek waktu dinamis yang efektif dan efisien, yang memberdayakan para insinyur untuk memperkirakan faktor beban dari maskapai penerbangan AEA. Tujuan utama artikel ini adalah faktor muatan penumpang industri penerbangan. Faktor muatan mengkuantifikasi presentasi output yang dijual sebuah maskapai penerbangan, yang pada dasarnya adalah ukuran sejauh mana penawaran dan permintaan seimbang pada titik harga umum, berdasarkan kinerja operasi yang berfokus pada pendapatan unit. Presentasi kursi yang dimiliki maskapai dan harus menjual pada hasil tertentu atau tingkat harga untuk menutupi biaya disebut faktor muatan impas. Untuk menghindari laba negatif, setiap maskapai memiliki faktor muatan impas. Biaya maskapai selalu positif dan dengan demikian harga maskapai berkorelasi negatif dengan faktor pembebanan impas. Dataset diunduh dari Research dan Statistik yang diperoleh dari Association of Europe Airlines atau AEA dan data kapasitas dan lalu lintas AEA dari Januari 1991 hingga Desember 2013. Metodologi yang digunakan yaitu pemrosesan sinyal L-Jung-E tes kotak dan model regresi data panel efek waktu dinamis atau T-panel dan kecukupan model dan diagnostik. Yang kedua yaitu preview studi. Industri penerbangan global bertanggung jawab untuk secara efektif menyediakan transportasi ke penumpang, kargo,
dan layanan pos ke setiap negara di dunia. Industri ini telah memainkan peran penting dalam membangun ekonomi global saat ini. Dengan sendirinya, industri penerbangan adalah entitas ekonomi yang penting dan juga mendukung integrasi ekonomi di seluruh dunia. Ketika seseorang memasukkan perluasan pariwisata dan rekreasi, peran industri memiliki dampak yang signifikan pada memfasilitasi ekonomi dunia. Secara umum, industri penerbangan global dan kompleks. Secara umum, industri penerbangan global adalah kompleks, dinamis, dan menguntungkan. Ini juga tunduk pada perubahan dan inovasi yang cepat, menjadikannya siklus dan subjektif terhadap dinamika eksternal. Tren penting adalah pertumbuhan permintaan yang dapat diandalkan yang terjadi pada tingkat yang semakin menurun. Di dalam industri, penetapan harga mengacu pada berbagai fasilitas layanan dan kemampuan produk maskapai penerbangan yang menanggung berbagai tarif berbeda di pasar-pasar tujuan atau asal. Manajemen pendapatan adalah proses penentuan jumlah kursi yang tersedia di setiap tingkat tarif. Karenanya, manajemen pendapatan maskapai merupakan fungsi dari strategi tarifnya dan faktor muatan yang dihasilkan. Keberhasilan maskapai ditentukan oleh kemampuannya untuk membuat pendapatan unit yang melebihi biaya unitnya. Konsekuensinya, selain meminimalkan biaya satuan, pusat maskapai penerbangan adalah memanfaatkan faktor hasil dan beban. Evaluasi alternatif dari suatu profitabilitas maskapai adalah rasio operasinya. Rasio operasi menandakan efisiensi maskapai dengan membandingkan biaya operasi dengan penjualan bersihnya. Pada poin ini akan membahas masalah yang ingin diselesaikan. Dalam periode terakhir, hasil keseluruhan di industri penerbangan mengalami penurunan karena beberapa faktor dinamis. Insentif harga dari penurunan menyumbang sebagian besar dari pertumbuhan lalu lintas selama periode ini. Secara luas, hasil akan melunak dalam kondisi berikut. Yang pertama, pertumbuhan lalu lintas relatif stabil atau tidak memadai untuk memikat pertumbuhan output. Kedua, harga yang rendah dan stabil digunakan untuk mempertahankan faktor muatan yang lebih tinggi. Persaingan yang semakin ketat, harga yang lebih rendah, dan hasil akan semakin sulit ketika 1. Faktor beban sudah tinggi dan output tumbuh tidak lebih cepat dari trafik. 2. Pertumbuhan lalu lintas melebihi pertumbuhan output. 3. Persaingan yang lebih rendah membuat harga tidak berubah. Faktor muatan lalu lintas, dan dengan demikian pendapatan dan hasil dilebih-lebihkan oleh tipe modifikasi ini, menunjukkan bagaimana variabel-variabel yang terkait erat dalam konteks output yang kosong. Tujuan utama artikel ini adalah faktor muatan penumpang industri penerbangan. Faktor muatan mengkuantifikasi persentase output yang dijual sebuah maskapai penerbangan yang pada dasarnya adalah ukuran sejauh mana penawaran dan permintaan seimbang pada titik harga umum. Faktor muatan industri menyembunyikan variasi antara berbagai jenis maskapai dengan maskapai regional di bawah spektrum dan menyewa maskapai dengan faktor beban lebih tinggi daripada maskapai terjadwal. Model ekonometrik data panel klasik seperti model regresi data panel efek tetap atau acak cukup memadai dalam menghasilkan perakiraan faktor beban maskapai yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, faktor beban adalah variabel aneka yang harus canggih untuk memodifikasi teknik pemodelan saat ini. Studi ini memodifikasi model data panel yang ada dengan mendefinisikan efek waktu dinamis yang bukan merupakan fungsi waktu linear atau non-linear. Modifikasi model seperti itu membantu menangkap variasi penting dan tersembunyi dari load faktor maskapai untuk penerbangan geografisnya. Fokus utama dari makalah ini adalah untuk menerapkan model stokastik yang mampu mengendalikan variabilitas faktor beban untuk penerbangan asosiasi European Airlines di Atlantik Utara Eropa dan Atlantik Tengah. Model stokastik membantu untuk meramalkan faktor beban penerbangan di wilayah geografis ini dan mengevaluasi permintaan dan manajemen kapasitas maskapai. Namun demikian, beberapa masalah ditemui. Pertama, model yang sesuai untuk analisis faktor beban harus diidentifikasi. Dua model kuantitatif stokastik yang paling penting yang membantu dalam peramalan adalah analisis regresi dan deret waktu. Sebagaimana diketahui, tujuan utama makalah ini adalah kinerja operasi yang
berfokus pada pendapatan unit yang berbanding terbalik dengan faktor muatan. Ini menunjukkan faktor muatan adalah sejauh mana penawaran dan permintaan seimbang pada titik harga dominan. Mengetahui dan mengidentifikasi faktor-faktor potensial ini akan menguntungkan maskapai penerbangan, membantu membuatnya menjadi keputusan strategis dan taktis yang lebih efektif. Keputusan strategis dan taktis ini termasuk pelatihan staf, mengadaptasi pengaturan staf penerbangan, menentukan jumlah agen perjalanan dan iklan yang optimal, mengadaptasi praktik manajemen maskapai, mengoptimalkan sumber daya manusia, dan banyak kegiatan terkait lainnya. Selanjutnya, poin 4 yaitu kontribusi penulis. Dalam makalah ini, masalah yang dihadapi yaitu dalam penerapan model analisis regresi dan deret waktu. Analisis regresi adalah jenis analisis multivariat yang diterapkan pada data cross-seksional untuk secara stokastik mengukur dampak variabel eksogen atau prediktor pada variabel endogen atau variabel respons. Analisis deret waktu mempelajari aspek dinamis dari variabel endogen. Namun, analisis deret waktu tidak mengukur efek spasial dan analisis regresi tidak tepat mengukur efek dinamis dari variabel eksogen pada variabel endogen. Dengan demikian, kedua model fundamental ekonometrik ini saling melengkapi. Oleh karena itu, dalam model stokastik studi ini dari faktor beban, penulis menggunakan model regresi data panel untuk menggabungkan keuntungan dari analisis regresi dan deret waktu. Kedua, efek waktu panel data model dapat diperlakukan sebagai tetap atau acak menurut hasil statistik uji spesifikasi Hausman. Namun, untuk analisis faktor muatan penumpang maskapai ini, statistik uji Hausman cukup untuk sepenuhnya mengendalikan dinamika siklus efek waktu pada faktor beban. Oleh karena itu, tantangan utama dalam analisis stokastik ini adalah mengidentifikasi konfigurasi autokorelasi untuk faktor beban. Biasanya, korelasi serial berkurang dengan jeda yang lebih jauh. Namun, konfigurasi autokorelasi faktor beban memiliki struktur aneka dan berisi autokorelasi serial berkala. Untuk mengontrol pengaturan autokorelasi multifaset seperti itu, analisis data panel klasik diperluas untuk menyatakan efek waktu faktor beban sebagai fungsi linear, dinamis, atau non-linear dari parameter yang terintegrasi dengan penerbangan NA dan MA geografis. Modifikasi membantu untuk mengontrol konfigurasi autokorelasi berkala, apalagi penulis memberlakukan Price A. Winston autoregresi rekursif perkiraan diterapkan untuk mengontrol korelasi serial klasik. Model regresi data panel efek waktu dinamis terbaik membawa informasi baru dan lebih baik ke maskapai penerbangan AEA Eropa. Selanjutnya, poin 5 yaitu data dan metodologi. Dataset diunduh dari research dan statistik pada alamat berikut yang diperoleh dari Association of European Airlines dan AEA Traffic dan data kapasitas dari Januari 1991 hingga Desember 2013. AEA adalah kontributor yang dapat dipercaya dengan tujuan utama berikut. Ini meningkatkan peran penerbangan di masa depan Eropa dengan meningkatkan manfaat pelanggan, berkontribusi untuk menghemat biaya regulasi, mempercepat kemajuan penerbangan menuju satu European Sky, decarbonize aviation untuk melindungi lingkungan global, keadaan upaya perlindungan untuk perusahaan yang adil dengan maskapai penerbangan, dan pemegang gelar kerangka kerja keamanan global maskapai penerbangan. AEA menyatukan lebih dari 30 maskapai besar Eropa. Ini terdiri dari beberapa maskapai penerbangan di bawah ini, berikut ini.
Apalagi untuk Atlantik Utara Eropa didefinisikan sebagai setiap penerbangan yang dijadwalkan antara Eropa dan Amerika Utara, Tengah atau Selatan melalui gateway di benua Amerika Serikat, termasuk Alaska dan Hawaii dan Kanada. Atlantik Tengah Eropa didefinisikan sebagai setiap penerbangan yang dijadwalkan antara Eropa dan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan melalui gateway di Karibia, Amerika Tengah, atau daratan Amerika Selatan di sebelah utara Brasil, yaitu Bolivia, Kolombia, termasuk Kepulauan San Andreas, Ekuador, Guinea, Prancis, dan Guyana. Lalu selanjutnya metodologi. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pertama signal processing. Signal processing adalah proses stokastik dari data deret waktu yang dirumuskan sebagai deretan fungsi harmonik. Khususnya, spektrum menguraikan komponen proses stokastik menjadi frekuensi yang berbeda, membantu mengidentifikasi periodikitas. Model stokastik pemrosesan sinyal untuk variabel diskrit dinyatakan sebagai berikut. Ini rumusnya, rumus 1, di mana mu T adalah nilai yang diharapkan dari waktu spektrum T, AK dan BK masing-masing adalah koefisien gelombang kosinus dan sinus, di mana 0 independen berarti variabel acak normal. BK adalah frekuensi yang berbeda dan K adalah indeks penjumlahan. Min dan varian dari spektrum tersebut adalah mu T dan rumusnya sebagai berikut. Selain itu, kovarian spektrum dinyatakan sebagai berikut. Ini rumusnya. Untuk menyederhanakan perhitungan, kita mengasumsikan waktu adalah variabel kontinu. Lebih jauhnya, orang mengasumsikan bahwa spektrum memanjang tanpa batas dalam waktu menuju kedua arah, yaitu negatif dan positif. Kemudian fungsi autokorelasi dinyatakan sebagai berikut. Berikut rumusnya. Analisis kepadatan spektral menggambarkan konfigurasi alami fungsi autokorelasi pada data deret waktu yang diamati. Ini menciptakan peluang yang baik untuk mengamati sifat autokorelasi yang tepat dalam data deret waktu dalam ruang Fourier. Keuntungan paling penting dari analisis kerapatan spektra adalah kemampuannya untuk menunjukkan periodikitas tersembunyi dari data deret waktu. Teknik estimasi untuk kerapatan spektral melibatkan pendekatan parametrik atau non-parametrik berdasarkan pada domain waktu atau analisis domain frekuensi. Misalnya, teknik parametrik yang umum melibatkan penyesuaian pengamatan dengan model autoregresif. Teknik non-parametrik yang umum adalah periodogram. Selanjutnya ada L-Jung-Box test. L-Jung-Box test secara bersama menguji keberadaan dan urutan autokorelasi pada data deret waktu. Hipotesis nul atau H0 dari L-Jung-Box test didefinisikan sebagai korelasi serial sama dengan 0 hingga sesuai pesanan H versus hipotesis alternatif atau H1. Setidaknya satu dari korelasi hingga log H bukan 0. Selanjutnya ada model data regresi panel efek waktu dinamis atau T-panel. Model regresi data efek waktu dinamis memodelkan variasi faktor muatan dalam industri penerbangan. Menggunakan model kuantitatif teoritis dan praktis yang berbeda. Model regresi data panel waktu efek dinamik dinyatakan di bawah ini. Ini rumusnya. Di mana YIT adalah tanggapan dari cross section I pada waktu T. Dan ini adalah I efek spasial spesifik, lambda T adalah T efek waktu spesifik, XLIT mempresentasikan imputasi eksogen dari koefisien beta I F. Beta I F adalah fungsi waktu yang bernilai nyata T dan vektor parameter. Sedangkan U adalah fungsi linear dari berikut ini. Spesifikasi yang baru diperkenalkan yaitu lambda T, yang menyebabkan model regresi data panel yang ada memiliki efek waktu dinamis.
Dengan demikian, model yang dimodifikasi ini dinamai model regresi data T-panel. Jika lambda T adalah fungsi linear, kemudian di bawah pemenuhan lengkap asumsi Gauss-Markov, hasil dari estimasi least square dummy variable atau LSDV adalah parameter model, estimator tidak bisa linear terbaik. Kalau tidak, di bawah pemenuhan lengkap asumsi Gauss-Markov-Aitken, hasil dari estimasi generalized least square GLS adalah parameter model, estimasi terbaik linear tidak bias, atau ini singkatannya BLUE. Jika lambda T adalah fungsi nonlinear, maka prosedur estimasi berikut diterapkan untuk memperkirakan parameter model. Misalkan dalam persamaan 5 berikut, di mana ini adalah faktor parameter model. Lalu berikutnya minimalkan jumlah total error hingga mencapai seperti ini. Untuk memecahkan persamaan 7, rekursif algoritma Newton-Raphson diterapkan dengan mendefinisikan fungsi baru sebagai berikut. Setelah itu, turunkan matriks Jacobian pada persamaan 8. Nah, untuk mendapatkan solusi numerik dari parameter model, terapkan Newton-Raphson rekursif sebagai suatu algoritma. Ini di mana J adalah inverse dari Jacobian matrix. Lalu selanjutnya ada model adekuasi dan diagnostik. Bagian ini melibatkan penghapusan korelasi serial dari data deret waktu untuk mendapatkan parameter model yang efisien. Untuk menghapus korelasi serial, algoritma berikut digunakan. Langkah pertama, hitung residu di bawah ini. Ini rumusnya. Lalu langkah kedua, uji keberadaan korelasi serial pada perkiraan residu. Di sini berlaku L-Jung-Box test autokorelasi serial. Langkah ketiga, jika autokorelasi diidentifikasi, lalu Price A metodologi Weinstein diterapkan untuk menghapus korelasi serial. Lalu langkah keempat, ulangi langkah 1 hingga langkah 3 kecuali autokorelasi L-Jung-Box test menyetujui bahwa tidak ada korelasi serial pada estimasi residu. Lalu poin 6 akan dibahas hasil dan pembahasan. Pertama, evaluasi karakteristik regional faktor muatan. Sebelum menyesuaikan model data panel, sangat penting untuk menganalisis hubungan antara load faktor kedua Eropa Atlantik Utara dan Eropa Atlantik Tengah maskapai dengan penghormatan dari kursi kilometer yang tersedia dan pendapatan penumpang kilometer. Perkiraan hasil bootstrap dari RPK dan ASK dari penerbangan NA dan MA diberikan pada tabel 1 berikut, yang menunjukkan bahwa rata-rata estimasi RPK penerbangan NA dan MA adalah 13.514 dengan bias dari 18,82 dan 3.265,5 dengan bias dari 1,11 masing-masing. Untuk masing-masing, perkiraan ASK rata-rata NA dan MA adalah 17.018,90 dengan bias sebesar 0,92 dan 4.090,49 dengan bias sebesar 4,68 untuk masing-masing. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa RPK dan ASK penerbangan NA lebih tinggi daripada penerbangan MA. Selain itu, rata-rata 3504,90 ASK dan 824,99 ASK dalam juta tidak digunakan setiap bulan untuk penerbangan NA dan MA masing-masing. Mengacu pada hasil di tabel 2, rata-rata penerbangan NA 10,248
RPK dalam jutaan dan 12.928,45 ASK lebih banyak daripada penerbangan MA. Selain itu, hasilnya menegaskan bahwa faktor beban penerbangan NA dan MA secara statistik sama. Hasil estimasi pada tabel 3 dan 4 bersama fig 1 dan figur 2 menunjukkan bahwa ada hubungan linear yang kuat dan positif antara RPK dan ASK dengan koefisien determinasi masing-masing sebesar 90,7% dan 97,5% untuk penerbangan NA dan MA. Ini tabel 3, lalu ini tabel 4, ini figur 1, dan ini figur 2. Hasil juga menunjukkan bahwa secara umum keputusan operasional yang diambil oleh maskapai untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan penerbangan geografis ini tidak baik. Regresi linear yang sesuai dengan estimasi parameter recursive Fresnel menunjukkan bahwa dari peningkatan 1 juta ASK, RPK penerbangan NA dan MA meningkat masing-masing sebesar 1,067 dan 0,907 juta. Lalu ini figur 3 dan figur 4. Untuk mengevaluasi kinerja manajerial maskapai penerbangan, orang harus menganalisis hasil yang dilaporkan dalam figur 3 dan figur 4 yang tadi. Hasil estimasi dari tabel 5 bersama dengan figur 3 menunjukkan bahwa ada hubungan linear yang moderat dan positif antara LF dan PRK untuk penerbangan NA dan MA dengan koefisien determinasi masing-masing 67,4% dan 60,1%. Kecocokan regresi linear menggunakan Price-Winston Recursive Estimasi Parameter menunjukkan bahwa untuk peningkatan 1 juta dalam RPK, LF ditingkatkan sebesar 0,002 dan 0,003% untuk penerbangan NA dan MA masing-masing. Nah, ini tabel 5. Bahkan tabel 6 hasil estimasi bersama dengan figur 4 menunjukkan bahwa ada hubungan linear yang cukup besar dan positif antara LF dan ASK untuk penerbangan NA dan MA dengan koefisien determinasi masing-masing 41,5% dan 48,9%. Kecocokan regresi linear dengan menggunakan estimasi parameter rekursif Price-Winston menunjukkan bahwa untuk peningkatan 1 juta ASK, LF ditingkatkan masing-masing sebesar 0,002 dan 0,004% untuk penerbangan NA dan MA. Analisis keseluruhan tabel 5 dan 6 mengkonfirmasi bahwa maskapai penerbangan telah meningkatkan permintaan dan manajemen kapasitas penerbangan NA dan MA. Lalu berikutnya, evaluasi konfigurasi autokorelasi faktor beban. Dalam analisis ekonometrik deret waktu, perlu untuk mendapatkan konfigurasi autokorelasi yang tepat dari deret waktu tersebut. Analisis kerapatan spektral adalah metode yang kuat untuk memastikan penyelarasan fungsi autokorelasi. Kerapatan dan analisis spektral non-parametrik memberikan informasi grafis tentang bagaimana fungsi autokorelasi berperilaku di ruang Fourier. Salah satu metode grafis adalah respons periodogram dari fungsi autokorelasi frekuensi pengamatan deret waktu. Metode ini sangat insentif terhadap seri autokorelasi optimal. Metode lain adalah respons kerapatan fungsi autokorelasi dari frekuensi pengamatan deret waktu. Teknik ini peka terhadap autokorelasi tertimbang seri. Dengan demikian, kedua plot memberikan informasi penting tentang struktur autokorelasi faktor beban. Hasil estimasi kepadatan spektral dan L-Jung-Box test untuk faktor beban penerbangan NA dan MA diberikan tabel 7. Ini tabel 7. Lalu selanjutnya konfigurasi autokorelasi faktor muatan di penerbangan Afrika Utara Eropa. Plot non-parametrik
periodogram dan kerapatan spektral LF pada penerbangan NA menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi periodik yang kuat yang diamati setelah melompat periode bulan tertentu. LF plot penerbangan berulang tahunan LF selama beberapa bulan menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun ada pola periodik yang kuat dan dengan varian kecil. Dalam plot LF tahunan berulang selama beberapa bulan, satu memperhatikan pola yang penting. LF terkecil diamati pada bulan Januari, kemudian berlangsung sampai Juli sebelum memburuk hingga Desember. Periodogram plot dan kerapatan spektral menunjukkan bahwa distribusi LF dan penerbangan NA berkolerasi serial hingga keterlambatan bulan tertentu. Apalagi L-Jung-Box test parametrik mengusulkan bahwa ada korelasi serial penting pesanan 17 bulan yang tidak terkendali setelah bulan ke-18. Lalu selanjutnya konfigurasi autokorelasi faktor muatan di penerbangan Mid-Atlantik Eropa. Plot non-parametrik periodogram dan kepadatan spektral LF penerbangan MA menunjukkan bahwa ada autokorelasi periodik yang kuat yang diamati setelah melompati periode bulan tertentu. Plot LF tahunan yang diulang dari penerbangan MA selama beberapa bulan menunjukkan bahwa ada pola periodik yang kuat. Dalam plot LF tahunan berulang selama beberapa bulan, orang mengamati bahwa ada pola penting. LF terkecil diamati pada bulan November, Desember, dan Januari. Kemudian LF mulai tumbuh pada bulan Juli, Agustus, dan September sebelum memburuk hingga November. Periodogram plot dan kerapatan spektral menunjukkan bahwa distribusi LF dari penerbangan MA berkorelasi serial hingga keterlambatan bulan tertentu. Selanjutnya, uji parametrik L-Jung-Box mengusulkan bahwa ada korelasi urutan berurutan yang penting 15 bulan yang hilang setelah bulan ke-16. Selanjutnya, pemasangan model regresi data faktor dinamik efek panel waktu. Analisis dari bagian 6.1 mengidentifikasi bahwa RPK dan ASK penerbangan NA lebih tinggi dari penerbangan MA. Apalagi itu LF rata-rata penerbangan MA lebih tinggi dari rata-rata NA. Ini mengkonfirmasi bahwa model spasial data panel efek memberikan kontrol untuk variabilitas penting tersebut. Analisis bagian 6.1 menjelaskan bagaimana LF bahwa karakteristik berperilaku berbeda untuk penerbangan MA dan NA. Itu load faktor berkorelasi signifikan dengan RPK dan ASK untuk penerbangan NA dan MA dalam skala berbeda. Menggunakan variabel-variabel ini yaitu RPK maupun ASK, seperti biasa imputasi eksogen untuk memprediksi faktor beban tidak memadai. Analisis konfigurasi autokorelasi dalam bagian 6.2 mengidentifikasi bahwa korelasi periodik dan serial ada di LF. Struktur autokorelasi berbeda untuk baik penerbangan MA dan NA, menunjukkan bahwa waktu berpengaruh LF tidak hanya diperbaiki atau acak. Sebaliknya, itu adalah sekutu yang dinamis dan secara unik terkait dengan penerbangan regional. Oleh karena itu, model yang cocok untuk dianalisis adalah LF penerbangan maskapai adalah efek waktu dinamis panel dua arah model regresi data. Efek waktu dinamis dua arah model regresi data panel cocok untuk faktor beban MA dan penerbangan NA yang diberikan pada tabel 8 dan figur 5. Pentingnya fungsi komponen harmonik waktu menunjukkan bahwa LF bersifat musiman. Umumnya cocok dari model menunjukkan bahwa faktor beban membaik, yaitu berkembang seiring waktu untuk penerbangan MA dan NA. Secara khusus, efek spasial MA load factor yaitu 62,18% lebih kecil dibandingkan dengan penerbangan NA, di mana 64,48%. Nah, ini tabel 8. Dan ini figur 5.
Oke, di sini kita menggunakan Jupyter untuk membuat programnya. Di sini ada data yang akan kita visualisasikan ke program tersebut. Nah, di sini kita juga menggunakan 3 model. Yang pertama ada multiplicative model. Yang kedua, kita menggunakan additive model, dan yang terakhir regression model. Nanti kita bandingkan hasil terbaik dari ketiga model tersebut. Nah, di sini ada airline booking demand forecasting. Kita panggil datanya. Kebetulan di sini sudah saya run semua dan sukses. Kita panggil datanya. Kemudian kita membuat kolom baru sebagai patokan forecastingnya. Di sini ada validation dataset. Nah, kita panggil. Kemudian ini validation datasetnya. Kemudian di sini ada visualisasi data. Jangan lupa kita aktifkan internet biar lancar. Kemudian ini hasil dari active versus forecast yang multiplicative model. Di sini hasil multiplicative modelnya kita ada improvement over benchmark 17,02%. Kemudian pada additive model kita panggil datanya. Nah, di sini ada average remaining demand, di mana grafik yang menunjukkan garis warna-warni di sini adalah sebagai harinya. Nah, kemudian ini adalah actual versus forecast yang additive model. Summary additive modelnya, di sini terdapat improvement over benchmark-nya 21,39%. Kemudian yang regression model. Di sini ada actual versus forecast post regression modelnya. Kemudian hasil dari OLS regression model. Di sini ada improvement over benchmark 19,58%. Nah, di sini comparison dari model A, B, dan C kita dapatkan. Kita cari data yang paling baik. Di sini kita hitung dulu mass-nya. Yang multiplicative ada 0,8298, yang additive ada 0,7861, yang odds regression ada 0,8042. Kemudian di improvement over benchmark-nya multiplicative ada 17,02%, additive 21,39%, yang OLS regression ada 19,58%. Nah, kemudian di sini kita bandingkan dari ketiganya, mass yang paling sedikit yaitu additive, data yang paling bagus yaitu additive, dengan improve over benchmark-nya 21,39%. Sekian.